Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Sriwidyastuti dari Fakultas FISIP, Prodi Sastra Inggris bidang penerjemahan. Saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang diberikan oleh tutor kita yang berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia di Hari Sumpah Pemuda. Nah, tema yang kita angkat kali ini adalah mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Sebagai pendahuluan, bahasa Indonesia merupakan identitas nasional yang mempersatukan bangsa sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga merupakan simbol jati diri, budaya, dan persatuan seluruh suku bangsa di Indonesia. Namun, di era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi, arus informasi internasional, dan meningkatnya penggunaan bahasa asing, eksistensi bahasa Indonesia menghadapi sebuah tantangan. Penggunaan bahasa asing yang semakin dominan di kalangan pelajar, media sosial, dan dunia profesional menuntut kesadaran bersama untuk tetap menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Seperti yang disebutkan sebelumnya pada pendahuluan, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tapi juga merupakan simbol jati diri dan persatuan bangsa Indonesia. Hal ini diwujudkan oleh program ICIS atau Annual International Conference on Islamic Studies oleh UIN Raden Masaid Surakarta. ICIS menjadikan posisi bahasa Indonesia semakin kuat di dunia internasional. Nah, kemudian mengapa bahasa Indonesia perlu dipertahankan? Apa yang menjadi alasan kita harus mempertahankan bahasa Indonesia? Yang pertama, karena bahasa Indonesia merupakan simbol identitas bangsa. Dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas dan pemersatu bangsa Indonesia. Kemudian, yang kedua, karena memiliki dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pemerintah. Bahasa Indonesia semakin kuat digunakan di kancah nasional dan akan juga turut mampu ke internasional. Selain itu, bahasa Indonesia juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban melalui fungsi secara heuristik dan referensial. Bahkan, bahasa Indonesia memiliki potensi menjadi bahasa internasional. Banyak warga negara asing tertarik akan bahasa Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh regulasi utama dari Kementerian Agama yang membuat orang-orang asing belajar ke Indonesia. Pada tahun 2017, terdapat 6.967 pelajar asing belajar di Indonesia yang berasal dari Timur Leste, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Jerman, Cina, Belanda, Perancis, dan Australia. Dengan semakin banyaknya siswa asing yang belajar, menunjukkan bahasa Indonesia semakin diminati oleh warga asing. Selain itu, bahasa Indonesia juga sebagai sarana pelestarian budaya dan nilai-nilai moral seperti sopan santun,
dan moderasi beragama. Selain itu, ada pula kendala mempertahankan bahasa Indonesia. Selain itu, dalam hal ini, yang pertama yaitu adanya dominasi penggunaan bahasa, terutama bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, di dunia digital, pendidikan, dan pekerjaan. Saat ini, seluruh kehidupan sehari-hari hampir semua menggunakan bahasa Inggris. Karena itu, bahasa Indonesia bisa dengan mudah tergeser oleh bahasa Inggris. Yang kedua yaitu perilaku masyarakat yang lebih bangga menggunakan istilah-istilah asing daripada bahasa Indonesia. Ini menjadi kendala-kendala yang patut diwaspadai ya teman-teman. Selain itu, lunturnya minat generasi muda untuk membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar juga menjadi suatu kendala dalam bertahannya bahasa Indonesia. Yang keempat, kurangnya teladan penggunaan bahasa Indonesia baik di media massa, lingkungan pendidikan, dan ruang publik. Ini juga menjadi salah satu faktor kenapa generasi muda sulit menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena tidak ada teladannya. Dan yang terakhir yang menjadi kendala yaitu pengaruh budaya global yang membuat generasi muda lebih akrab dengan bahasa asing daripada bahasa nasional. Karena kendala-kendala tersebut, maka kita perlu melakukan langkah-langkah yang konkret untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia yang khususnya dapat dilakukan oleh para generasi muda. Caranya yaitu yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apabila generasi muda dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka itu akan bisa menjadi fondasi agar bahasa Indonesia tetap eksis. Yang kedua, meningkatkan minat baca karya sastra dan literasi nasional, khususnya yang berbahasa Indonesia, untuk memperkaya kosakata. Yang ketiga, membiasakan diri menulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam menulis karya ilmiah atau hal-hal kreatif lainnya. Yang keempat, mengapresiasi seluruh karya yang berbahasa Indonesia, baik itu karya sastra, film, musik, dan konten edukatif berbahasa Indonesia. Yang kelima, menjadikan bahasa Indonesia tuan rumah dalam nasional maupun internasional. Hal ini biasanya dilakukan dalam suatu forum atau kegiatan resmi ya teman-teman. Maka dari itu kita harus membanggakan bahasa Indonesia agar warga asing lebih mengenal bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, mendukung adanya program pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau disingkat BIPA dan memperkenalkan bahasa Indonesia kepada warga dunia. Baik, yang terakhir untuk penutup, menjaga eksistensi bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mari budayakan cinta terhadap bahasa Indonesia demi kejayaan bangsa Indonesia sendiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.